Gemuruh raungan marah bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 7 benteng perang mekanis turun ke dunia ini. Masing-masing benteng mekanis benar-benar hitam, tidak kalah dengan benteng mekanis sebelumnya yang dikendalikan oleh Meng Tuo, memancarkan kekuatan yang menakutkan, dengan kuat mengunci Qin Chen di kejauhan. 7 legiun penjaga kota Nanyuan. Banyak legiun penjaga yang menjaga kota Nanyuan dengan radius ratusan juta mil semuanya telah tiba. Rumah Tuan Kota bertekad untuk mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Orang-orang kuat lainnya di sekitarnya semuanya tersentak, jantung mereka terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, atmosfer yang menindas menyapu langit dan bumi, membuat semua orang merasa seolah-olah bintang menekan mereka, dan menjadi sulit untuk bernapas. Qin Chen mendengus dingin, matanya dingin. Meskipun legiun benteng mekanik ini kuat, aura mereka hampir sama dengan dewa roh raksasa, ada yang lebih kuat dari dewa roh raksasa, tetapi ada juga yang setingkat dengan dewa roh raksasa. Bisakah kamu bunuh diri hanya dengan mengandalkan kuantitas? Apa pendapat Istana Tuan Kota? Kalian berdua, tangkap mereka dengan cepat, turunkan Jenderal Mento dan Presiden Zuo School, ikat tanganmu, dan serahkan ke rumah Tuan Kota kita. Sepasang mata dingin muncul di kepala benteng mekanis itu, menatap ke depan. Chen berkata, Jenderal Meng Tuo adalah Kaisar Agung di bawah Istana Tuan Kota kami. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara sewenang-wenang? Presiden Zuo School juga berada di bawah yurisdiksi Istana Tuan Kota kami di kota Nanyuan. Dia melanggar hukum dan harus diadili oleh Istana Tuan Kota. Bagaimana dia bisa melakukannya secara pribadi? Sebuah benteng mekanis berteriak dengan dingin, dan suara kemarahan bergemuruh darinya. Sebagai jenderal yang mengendalikan benteng mekanis Korps Penjaga Kota Nanyuan, pengontrol benteng mekanis ini mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Mento, dan bahkan mungkin bersaing satu sama lain, tetapi bagaimanapun juga, keduanya berada di bawah kendali, perintah penguasa kota. Ketika mereka melihat penampilan Meng Tuo saat ini, mereka merasa sedih. Tamparan Qin Chen di wajah Meng Tuo setara dengan tamparan di wajah mereka semua. Di luar markas Skull and Bones Society, banyak penonton yang menyaksikan dari kejauhan, tidak berani terlibat karena takut dibuat marah dan diincar oleh Istana Tuan Kota. Di kota Nanyuan ini, rumah Tuan Kota adalah langit. Beraninya kamu berbicara dengan orang dewasa seperti ini. Apakah kalian semua ingin mati? Saroye berteriak dengan marah, sangat mendominasi, memegang kaisar puncak tingkat menengah di masing-masing tangan dengan amarah yang hebat, sambil berteriak dengan marah, pada saat yang sama, tapi, dia dengan cepat datang ke belakang Qin Chen. Dia tidak melakukannya. Qin Chen begitu kuat sehingga dia telah dipandangi oleh banyak benteng mekanik sebelumnya, dan rambut di tubuhnya berdiri. Qin Chen melihat banyak benteng mekanik di atas kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya dibunuh sebelumnya, mengapa Anda tidak muncul? Sekarang saya datang untuk membalas dendam, Anda semua muncul satu per satu. Bagaimana bisa seperti itu? Hal baik terjadi. Salah satu benteng mekanis terkemuka berteriak dengan dingin, apakah Presiden Zuo School membunuh Anda di kota Nanyuan? Kami belum mengetahuinya, tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi Anda untuk menggunakan hukum pidana secara pribadi. Apakah dia melakukan kejahatan atau tidak? Itu terserah saya, Tuan Kota. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin, jika tidak, nasib Anda akan lebih menyedihkan di bawah kemarahan Tuan Kota kami. Hanya kamu. Qin Chen terkekeh dan melirik ke banyak orang di samping.
Kaisar Agung dan detasemen di antara roh-roh raksasa mengangkat tangan kanannya dengan santai. Wow, kaisar kuat yang telah jatuh dari dewa roh raksasa bersembunyi di sudut dan diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di sini. Sekarang ketika mereka melihat tangan Qin Chen terangkat, mereka semua berubah warna karena ketakutan, dan mundur seperti orang gila untuk menghindari ular dan kalajengking, berhamburan ke segala arah. Jadilah malu seperti yang Anda inginkan. Apakah ini kepercayaan dari rumah tuan kotamu? Qin Chen mencibir, tapi dia tidak benar-benar mengambil hati para kaisar agung itu. Dia bukanlah orang gila yang pemakan hati, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil hati semua orang. Sialan. Pemandangan seperti itu membuat para pengontrol benteng mekanik di kehampaan menjadi pucat dan jelek, dan berteriak dengan marah, "Jika kamu keras kepala, izinkan saya menunjukkan betapa yakinnya kami untuk melindungi kota Nanyuan." Formasi, mulai. Boom, boom, boom. Saat raungan benteng mekanis ini jatuh, formasi cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan dalam jarak miliaran mil. Formasi ini cahayanya berwarna-warni, dan langsung terhubung dengan 7 benteng perang mekanis, berubah menjadi susunan warna-warni yang mengerikan, langsung menutup kekosongan dalam jarak miliaran mil. Ledakan. Ketika formasi dibuka, paksaan yang mengerikan memenuhi udara yang mencekik semua orang. Banyak orang kuat kota Nanyuan yang berada dalam kehampaan miliaran mil merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan di tubuh mereka ditekan tanpa batas. Untungnya bagi penguasa paviliun abadi, kaisar tingkat puncak jangka menengah lainnya seperti pengurus paviliun abadi dan pengurus paviliun Tianwei hanya merasa sulit bernapas, dan asal-muasal tubuhnya berada di bawah beban berat, tekanan. Persepsi mereka tentang hukum jalan di kehampaan sekitarnya berkurang tajam, dan kekuatan mereka di bawah penindasan kekuatan ini, saya khawatir hanya puncaknya yang tersisa. Formasi besar sumber surga, ini adalah formasi besar sumber surga yang Patriark Mo Yun, penguasa kota Nanyuan, menghabiskan banyak uang untuk mendirikannya. Miliknya sendiri, cukup untuk menutup kaisar yang kuat manapun. Formasi ini akan membentuk dunianya sendiri. Qin Chen terlalu sombong. Bahkan jika dia adalah kaisar tahap akhir sejati, kekuatannya akan sangat berkurang di bawah blokade dari formasi sumber langit. Semua orang gemetar, mengira Qin Chen gila. Hah! Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap dunia. Pada saat formasi sumber surga dibuka, dia benar-benar merasakan kekuatan yang kuat bertahan di sekitarnya, menghalangi kekosongan tak berujung di sekitarnya. Kekuatan itu menyebar luas, menghalangi semua kekuatan hukum dunia dan memutus mobilisasi hukum alam semesta dan laut oleh banyak kaisar besar di lapangan. Tuan, kemampuan saya untuk memobilisasi hukum dunia di sekitar saya telah melemah. Saroye juga buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Chen. Tidak masalah, namun, mata Qin Chen acuh tak acuh, tanpa fluktuasi apapun. Dari segi formasi, dia bukan lagi tipe orang kecil yang belum pernah melihat dunia. Formasi Yuantian ini memang luar biasa, namun dibandingkan dengan formasi besar peninggalan Dewa Hades yang dilihat Qin Chen di Sungai Kematian, di dunia bawah. Tata letak susunannya, formasi Yuantian ini sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Belum lagi dibandingkan dengan tata letak Hades di Sungai Orang Mati, bahkan dibandingkan dengan formasi 9 langit terlarang dunia bawah yang ditinggalkan oleh 4 kaisar besar di dunia bawah, itu jauh lebih lemah. Bunuh. Sementara Qin Chen berpikir, salah satu benteng mekanis tidak tahan lagi untuk bergerak. Dengan keras, aliran cahaya hitam legam menyerbu, dengan sikap menghancurkan yang tak tertandingi,
seperti binatang buas, terkoyak selamanya, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Di cakar tajam benteng mekanis ini, cahaya dingin bersirkulasi, yang cukup untuk menembus batu dan menembus emas, itu menghancurkan bintang dan tiba-tiba meraih Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, dan pada saat cakar benteng mekanik seperti binatang prasejarah hendak menangkapnya, tangan kanannya tiba-tiba terulur. Wow! Telapak tangan besar itu seperti emas dan besi paling keras di dunia, dan bertabrakan dengan cakar besar benteng mekanis. Di mata semua orang yang tidak percaya, tangan besar Qin Chen sekuat mematahkan bambu, dan langsung menghancurkannya benteng mekanis yang sangat besar. Setelah merobeknya, telapak tangan mengikuti lengan benteng mekanis dan menembus bagian dalam benteng mekanis. Apa? Di dalam benteng mekanik, Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengendalikan benteng mekanik tampak ngeri. Sebelum dia sempat menyadari apa yang telah terjadi, matanya menjadi kabur dan tubuhnya seperti terkena bintang. Seolah terkena pukulan keras, seluruh orang muncul di luar benteng mekanik. Ledakan. Benteng mekanis besar itu terkoyak oleh telapak tangan Qin Chen dan meledak di tempat. Banyak kaisar besar dan puluhan ribu ahli transenden puncak jatuh dari sana dengan ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Dan pengontrol benteng mekanis telah jatuh ke tangan Qin Chen seperti seorang biksu, dan dipenjarakan dengan ketat, tidak dapat bergerak. Sampai dia tertangkap, ada ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Mundur cepat. Kaisar yang tersisa dan transenden puncak mundur dengan ngeri, dan langsung bersembunyi di balik 6 benteng mekanis lainnya, tampak ketakutan. Pengendali dari 6 benteng mekanik yang tersisa juga tampak ngeri. Bagaimana mungkin? Mengapa formasi Yuantian tidak menekan budidayanya? Di bawah penindasan formasi Yuantian, dia merobek benteng mekanik Desolate Beast dengan satu telapak tangan dan menangkap pemimpin-pemimpin Wanfang, orang ini. Kekuatan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tidak semua orang di kota Nanyuan dapat menghancurkan benteng mekanis dengan satu telapak tangan. Siapapun yang merupakan raksasa tingkat kaisar tahap akhir dengan pencapaian luar biasa dalam tubuh fisik dapat melakukannya. Tapi bisa menjadi begitu kuat di bawah penindasan formasi Yuantian sungguh luar biasa. Untuk sesaat, nasib Komandan Wanfang mengejutkan semua orang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dengan dingin ke banyak benteng mekanis di atas kepalanya. Dia memegang dua anak kecil, Meng Tuo dan Wan Fangling, dengan kedua tangannya mendengar bahwa kota Nanyuan adalah laut alam semesta selatan. Kota yang netral adalah yang paling adil. Tetapi hanya beberapa hari setelah tiba di kota Nanyuan, saya dibunuh satu demi satu. Sebagai istana penguasa kota, bukannya menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah untuk kaisar, Anda memecahkan masalahnya. Perilaku kaisar yang menutup-tutupnya membuat saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang disebut kota netral kota Nanyuan. Sama seperti yang ditemukan Komandan Meng Tuo setelah menangkap persekutuan Master Zuo School. Alasan mengapa Guild Master Zuo School berani bertindak begitu sombong di kota Nanyuan bukan hanya karena dia bertindak kejam, tapi juga karena Komandan Meng Tuo ada di belakangnya untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Nanyuan yang bermartabat salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota sebenarnya adalah seorang komandan di bawah komando penguasa kota. Presiden ini, Zuo School, melakukan kejahatan, dan komandan ini, Meng Tuo, sedang membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Orang kuat lain di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar.